Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14. Saya yang bernama Maghulina Naziro. Saya Fitriani. Saya Rahma Sofini. Kami akan berdiskusi tentang pendekatan atau model pembelajaran inovatif. Dadah, selamat menyaksikan. Kayaknya berat ya tuh. Ya, betul. Coba. Dia dari mana? Yang apa tadi? Blog sekarang. Hey guys, Gak apa-apa dari blog sekarang kita ini. nggak apa-apa. Bapak kan nggak ada larang, kecuali kayak buat makalahnya baru, ya kan? Ini aja yang kita baca. Udah aku kirim sama aku ya. Linknya. Ada nggak mas? Yang ini tadi. Ini aja Cek salah saja. ya. Tapi katanya terlalu pendek. Baca aja lah. Nanti baru kita diskusikan yang cocok untuk anak SD itu apa gitu mbak. Ya. Mau aja kita kayak tanya jawab gitu nanti. Apa dong kayak? Discovery in. Dia dengar nggak sih kalau kita ngomong kayak gini? Dengar. Dengar. Ini aja lah kak, bacaan. Itu kayak mana bacanya? Discovery in. Bilang aja judulnya dulu kak. Model pembelajaran itu ada 6. 1. Discovery in theory itu adalah rangkaian kegiatan belajar yang meningkatkan berulang. Itu aja nggak sih sampai selesai. Nah yang kedua ada Philipper Classroom. Udah mulai itu guys. Udah ada loh. Philipper Classroom yaitu pembelajaran yang membalik metode tradisional di mana materi biasanya diberikan pada proses pembelajaran, tetapi materi diberikan sebelum proses pembelajaran dan menggunakan aplikasi. Yang ketiga lagi. Project based learning, pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Blended learning dengan blok, pembelajaran yang menggunakan blok untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima ada berbasis gym, pembelajaran yang menggunakan permainan atau gym digital untuk tujuan pembelajaran. Yang keenam ada self-organized learning environments atau SOLE, pembelajaran yang menitik beratkan proses pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya. Ya habis. Udah. Itu aja berarti yang bisa digunakan di anak SD itu kayak ini nggak sih, project based learning itu nggak sih dengan melibatkan kerja proyek. Itu kayak apa nggak sih, kayak kerja kelompok gitu, kayak kita membuat suatu karya gitu nggak sih? Iya kan? Iya. Contohnya tadi kerja kelompok. Dia tuh dicari apa? Ya, diskusi tentang ini. Iya kita diskusikan aja nih apa dari modelnya. Berbasis gym apa? Belajar Gym tuh game. Game Game juga apa ya? bisa. Iya game. Ini dua-dua. Maafkan kata-kata. Kita belum tahu pengertian pembelajaran inovatif itu lagi. Oh, iya. Jadi pembelajaran inovatif itu adalah proses pembelajaran yang dirancang berbeda dengan pembelajaran guru pada umumnya. Ini kan? Pengetahuan yang diperoleh siswa di kelas cenderung artifisial dan seolah-olah lepas dari masalah kehidupan sehari-hari yang dialami siswa. Pembelajaran inovatif itu lebih menitik beratkan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Proses pembelajaran dirancang, terstruktur, dan dikondisikan agar siswa dapat belajar. Kalau model pembelajaran inovatif itu adalah proses menciptakan lingkungan di mana siswa dapat mempelajari hal-hal yang baru secara teratur dan berpikir kritis untuk mempertanyakan hal-hal tersebut atau menemukan ide-ide baru dari pikirannya sendiri. Mulai baca lagi. Contoh model pembelajaran inovatif itu ada hybrid learning. Seiring dengan
dengan perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan, strategi dan cara baru dalam pelaksanaan pembelajaran semakin dimungkinkan. Salah satunya adalah hybrid learning, model pembelajaran yang memadukan aspek dan strategi dalam pembelajaran tatap muka di kelas, pembelajaran online dan praktik di dunia nyata. Model pembelajaran ini banyak diperbincangkan di dunia pendidikan akhir-akhir ini, apalagi sejak pandemi mendorong sekolah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ melalui alat pendidikan digital seperti e-book, konferensi web atau Zoom, Google Classroom, video, game atau kuis online dan lain-lain. Yang kedua, bisa inquiry based learning. Adalah model pembelajaran berbasis pertanyaan. Dalam model pembelajaran ini, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator. Jika pelajaran umumnya diajarkan dengan gaya pelajaran biasa, dalam inquiry based learning, guru mengajukan pertanyaan, skenario, dan masalah kepada siswa. Kemudian, siswa akan melakukan penelitian tentang topik yang ditunjukkan secara individu atau kelompok untuk merumuskan jawaban mereka. Jigsaw. Ada jigsaw. Sabar ya guys. Jangan caranya Jigsaw adalah model pembelajaran berbasis penelitian yang ditemukan dan dikembangkan pada awal tahun 1970-an oleh Elliot Aronson, seorang profesor di University of California, Amerika Serikat. Sampai habis bacanya. Enggak usah lagi. Dikit-dikit aja. Jigsaw merupakan model pembelajaran inovatif yang mendorong pembelajaran aktif. Model pembelajaran ini juga menawarkan kesempatan kepada siswa untuk saling belajar. Model pembelajaran ini telah terbukti mendorong inklusi di dalam kelas. Lanjut lagi. Personalisasi pembelajaran. Seperti namanya, personalisasi pembelajaran adalah model pembelajaran yang dipersonalisasi untuk setiap siswa berdasarkan gaya belajar, latar belakang, kebutuhan, dan pengalaman mereka. Melalui pembelajaran yang dipersonalisasi, siswa dapat terbantu untuk belajar lebih cepat dan mudah dalam memahami konsep-konsep baru serta mendorong minat belajar. Coba. Selanjutnya tuh flipped classroom, metode pembelajaran didikte di mana guru mengajar dan siswa mendengarkan secara pasif, merupakan salah satu praktik mengajar konvensional yang telah lama digunakan oleh banyak guru. Dalam flipped classroom yang terjadi sebaliknya, siswa tidak lagi memperhatikan guru di kelas dan menunjukkan pemahaman mereka dalam pekerjaan rumah. Selanjutnya, project based learning. Project based learning merupakan model pembelajaran yang mendorong keterampilan siswa dalam penelitian, kolaborasi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Project based learning dirancang agar siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui proyek-proyek yang berkaitan dengan masalah kehidupan nyata. Yang selanjutnya, quantum learning. Quantum learning adalah model pembelajaran berbasis penelitian lain yang mengintegrasikan strategi pengajaran terbaik dengan bagaimana siswa menerima pelajaran. Apa lagi? Kalau contoh anak SD nggak? Yang ini nih, kalau dari contohnya tuh ya kayak Classroom udah ada classroom. tapi kan semenjak pandemi aja kan. Game tadi lah nggak? Mana nih? Coba sebelumnya. Jigsaw tadi apa? Model pembelajaran berbasis penelitian. Jigsaw. Kayak kita, kayak apa namanya, peneliti, Kayak menemukan hal baru. Ya, tumbuhan gitu. Kayak kemarin kita kan pernah tuh peneliti kayak umpamanya apa sih namanya kalau meneliti itu? Kayak Survei. Kita tuh survei secara langsung gitu loh. Oh. Datang ke lapangan gitu, kayak misalnya kayak kita meneliti cara pohon pembuatan ini. tahu itu gimana Ya, gitu. Apa sih namanya itu? Survei kan? Iya, Bukan iya. survei loh. Berarti bukan lah, nggak cocok lah tuh untuk anak kelas rendah. Itu bisanya anak SMP atau SMA loh. Iya. Coba yang SMA halaman 1.
Game itulah tadi. Yang game Apa tadi. itu? Yang di sini tadi ini kan contohnya aja tadi, contoh 5 model. menit lagi. Hybrid learning tuh salah satunya model memadukan aspek. Teknologi. Oh, lewat Zoom. Iya. Ini kan hanya contohnya aja tadi nih, contoh dari inovatif Iya. pembelajaran. Kalau modelnya kan tadi ada 6 tadi. Ada Sama aja sih. discovering query ya sama aja sih. Enggak lah, ini ada ini. Ini ya, ini di bawah. Tapi yang lebih mengapakan soal SD tuh yang apa tadi nggak sih? Yang Berbasis game. proyek itu juga nggak sih? Proyeknya juga. Iya, project puzzle learning itu ya. Iya. Itu bisa digunakan untuk anak SD. Terus kayak berbasis game. Berarti pasti kali itu ya. Berarti nanti umpamanya guru tuh bawa, umpamanya bahas tentang bumi, ibu tuh bawa apa, bola, apa tuh namanya? Media pembelajaran. Iya, bawa media pembelajaran gitu kan? Iya. Bawa bola apa tuh namanya? Kalau yang self organized learning ini lebih ke itu nggak sih? Ngerjain PR nggak sih? Dia kan pembelajaran menitik beratkan proses pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan internet Iya. dan perangkat pintar yang dimilikinya. Menunjukkan PR gitu. Iya, kalau ada tugas-tugas gitu nggak bisa sih kalau apa? Kalau untuk anak SD nggak tahu, dia disuruh gurunya nyanyi, nengoklah dulu nyanyi dia apa tuh Google liriknya. Dan ada juga. Tidak ada. Nama ya guys. Nanti nih sama bapak tuh kalau di Zoom tuh nanti dilihatkan di GC. Iya. Nanti dibuka linknya gitu bapak tuh. Rasa tuh iya tuh. Nah, tugas kayak gitu. Jadi secara langsung kita melihatnya tuh. Jadi kalau orang lewat Zoom, Orang mau Zoom-nya nggak tahu. banyak lewat Zoom. Iya banyak ya. Iya kita Tapi lebih baik sih secara langsung. Tapi ya kayak gitu sama-sama diskusi juga sih. Terus itu kayak lewat Zoom. Tapi bedanya nggak dapat muka itu. Kalau memenuhi syarat kita saja udah lah. Nanti terkumpulan tugas udah. Yang terakhir belum bisa. Kita 2 menit lagi. Nah, berarti kalau di SD itu lebih bisa menggunakan dari 6 metode itu kayak Bingung nggak kalau apa? kayak project based learning itu kayak melibatkan kerja proyek kayak sebuah membuat kelompok, dia disuruh membuat kayak karya-karya dari kelompoknya kayak membuat bunga dari plastik atau buat kayak botol-botol yang kan biasanya anak SD itu kan sering kayak Iya. buat botol-botol di apa tuh Hiasan. yang hiasan di apa tuh kan Terus ada. buat ini juga ada loh yang di buku gambar, nanti kalau dicari di koran ada cari pesawat, ada kereta api. Pernah nggak sih kalian SD kayak gitu? Gimana tuh? Ditempel gitu loh. Oh, Apa sih namanya? Nanti kita letak di buku gambar, kertas karton apa kita tempel lah. ini Nama-nama alat transportasi, Oh, iya, iya. nama-nama alat apa, dan ada gambar-gambar di situ. Ada tuh keterampilan waktu itu. ada. Di SD aku dulu nggak ada. Iya. Zaman SD aku nggak ada. Kami disuruh bikin keterampilan Lebih kebanyakan game. Kalau berbasis game ini kan untuk anak SD itu kan supaya dia nggak terlalu Bosan belajar di dalam kelasnya. Biar menarik suatu pembelajaran tuh. Pas lah 15 menit sama penutup. Iya. 14 satu jam. Tutup lah. Kau lama. Apa tuh bilang? Itu tadi ada kesimpulan. Iya, kesimpulan tambah. Iya, 14:59 pas 15. Kok ada kesimpulan lagi? Apa ya?
di antara 6 model pembelajaran inovatif bagi siswa, terutama untuk anak SD, yaitu berbasis game, karena pembelajaran yang menggunakan permainan, anak-anak di SD tidak bosan, pelajarannya menjadi menarik dan menyenangkan. Mungkin itu saja. Dan sekian dari kami. Diskusi dari kami. Sekian diskusi dari kami. Wassalamualaikum